Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki babu man hazala bisyai'in fihi dzikrullahi awil Qur'an awil Rasul. Bab tentang orang yang bergurau dengan sesuatu yang padanya terdapat penyebutan nama Allah atau Al-Quran atau Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini termasuk kekafiran, yaitu menjadikan nama Allah atau satu ayat Al-Quran atau satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau satu ajaran Islam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salah seorang dari nabi dan rasul, maka orang yang melakukannya itu menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam apabila dia mempermainkan, menjadikannya sebagai bahan candaan, memperolok-olok salah satu dari syiar-syiar agama tersebut, maka dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Walaupun dia hanya main-main, dia enggak serius. Mungkin hanya untuk bahan stand up comedy, bahan lawakan, bahan ketawa bersama teman-teman, maka ini termasuk kekufuran. Kenapa jemaah sekalian? Karena iman itu dibangun di atas dua pondasi. Keimanan dibangun di atas dua pondasi. Al-mahabbatu wat ta'zim, cinta dan pengagungan. Ini dua pondasi keimanan, cinta dan pengagungan. Oleh karena itu, jika seseorang tidak ada cinta sedikit pun kepada Allah, maka dia bukan seorang muslim. Kalau tadinya muslim, maka batal Islamnya. Atau tidak ada cinta sedikit pun kepada agama Islam, maka batal Islamnya. Atau tidak ada cinta sedikit pun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka batal Islamnya. Apalagi kalau dia benci, tentu lebih parah lagi. Kalau seseorang tidak mencintai Islam, sama sekali dalam hatinya tidak ada cinta, itu termasuk kekufuran. Apalagi kalau dia benci terhadap salah satu ajaran Islam, maka Islamnya batal. Karena dia menghancurkan pokok keimanan, yaitu cinta. Di surat Muhammad ayat ke-9 Allah Azza wa Jalla juga menegaskan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu
mereka menjadi kafir karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Jadi ini pondasi keimanan yang pertama. Kalau hilang, batal Islam seseorang. Pondasi keimanan yang kedua, inilah pembahasan kita. Pengagungan kepada Allah. Maka ketika seseorang mempermainkan syiar-syiar Allah atau nama Allah itu sendiri atau ayat Al-Quran atau Rasulullah SAW atau salah satu ajaran beliau, berarti itu bertentangan dengan pokok keimanan. Orang yang mengagungkan nggak mungkin dia memperolok-olok. Nggak mungkin dia memperolok-olok kalau dia menghormati, mengagungkan, memuliakan. Jadi menghina salah satu ajaran Islam, apalagi menghina Allah dan Rasulnya, menghancurkan keimanan sampai ke dasarnya, sampai ke pondasinya, yaitu pondasi pengagungan. Ini baru sekedar bercanda. Kalau serius tentu lebih parah lagi. Dia bermaksud menghina memang. Kalau dia cuma main-main, hanya bercanda, itu saja sudah kufur. Apalagi kalau dia serius, dia memang bermaksud menghina, mencela. Maka hati-hati jemaah sekalian, kekufuran ini banyak tersebar di hari-hari ini. Ada orang-orang yang mencela ajaran agama Islam dengan berbagai macam celaan dan penamaan-penamaan yang buruk. Ini sebenarnya konsekuensinya serius. Kalau dia tahu pasti itu sebenarnya ajaran Islam, lalu dia mengatakan itu ajaran kadrun, kadal gurun, itu ajaran Wahabi, itu ajaran radikal, teroris, intoleran. Padahal dia tahu itu ajaran Islam, maka itu membatalkan Islamnya. Dia bukan lagi seorang Muslim. Nah, seperti ini lebih parah daripada sekedar bercanda. Dia serius, dia bermaksud merendahkan, mencela, menghina. Kalau dia nggak bermaksud menghina, cuma main-main, bercanda, itu sudah merupakan kekafiran. Apalagi dia serius, bermaksud menghina, menjatuhkan, merendahkan. Dan ini ditegaskan di dalam Al-Quran dan juga disepakati para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ulama Islam seluruhnya sepakat. Orang yang melakukannya adalah kafir. Sebagaimana ulama Islam juga sepakat, pemerintah wajib menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Itu disepakati ulama. Kemudian ulama beda pendapat. Kalau dia bertobat, apakah masih dihukum atau tidak? Sebagian ulama berpendapat kalau dia bertobat berarti dia nggak perlu dihukum, dan bertobat itu artinya kembali dia masuk Islam, kembali mengucapkan syahadat karena dia sudah kafir. Sebagian ulama berpendapat walaupun dia taubat tetap dihukum, karena urusan taubatnya urusan dengan Allah, adapun urusan hukum antara pemerintah dengan pelaku dosa tetap harus ditegakkan. Sebagian lagi merinci, kalau yang dia hina Allah dan dia bertobat, maka tidak dihukum. Tapi kalau yang dia hina Nabi Muhammad SAW, walaupun dia bertobat tetap dihukum. Kenapa? Karena kita tahu Allah Maha Pemaaf. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, kita harus tanya beliau dulu, beliau maafkan tidak? Sementara beliau sudah wafat. Maka dia tetap dihukum, karena nggak mungkin kita bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya ulama beda pendapat kalau dia tobat masih dihukum atau tidak. Menunjukkan kepada kita ini permasalahan serius. Akan tetapi kita sebagai masyarakat tidak boleh melakukan tindakan penghukuman sendiri. Itu tugas pemerintah. Tugas kita adalah membantah mereka, meluruskan mereka, dan menjelaskan kepada masyarakat tentang kerusakan mereka, orang-orang yang
mempermainkan ajaran Islam, apalagi yang mencelah, mencaci maki ajaran Islam. Tugas kita membantah mereka, mendakwahi mereka, dan mengingatkan masyarakat akan bahaya mereka. Syekh menyebutkan satu dalil saja, 2 ayat dalam Al-Quran ditambah hadis yang berbicara tentang sebab turunnya 2 ayat ini. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan apabila engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, yaitu kepada orang-orang yang mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau kamu tanya kepada mereka, kenapa mereka lakukan itu? La yaqulunna, niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main, enggak serius. Kul, maka Allah tegaskan, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian jadikan bahan tertawaan, bahan candaan? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Sungguh, walaupun kalian main-main, kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Surat At-Taubah ayat 65-66. Jadi permasalahan ini termasuk permasalahan yang tegas dalam pengkafirannya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Adapun kisah yang melatar belakangi turunnya ayat ini dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Para ulama dari generasi sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan kisah ini, kata Syekh, dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Beliau ringkaskan kepada kita semua periwayatan mereka, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Bahwasanya seseorang berkata dalam perang Tabuk, yaitu dalam perjalanan di perang Tabuk, singgah di satu tempat, kemudian sekelompok orang berbincang-bincang, maka seseorang berkata kepada kawan-kawannya, kepada teman-teman duduknya, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Tidaklah kita melihat yang seperti para pembaca Al-Quran itu. Arghabu butunan, yang paling rakus perutnya. Wala akdzab al-sunan, yang paling dusta lisannya. Wala ajban indal liqa, dan yang paling penakut ketika ketemu musuh, yakni Rasulullah SAW wa ashabahu al-qurra. Yang mereka maksudkan adalah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, para pembaca Al-Quran. Faqala lahu Auf bin Malik, maka sahabat yang mulia Auf bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu berkata kepadanya. Sahabat ini tidak sengaja berada di majelis itu. Maka sahabat ini langsung mengatakan kepadanya, kadzabta, engkau dusta, walakinnaka munafik, akan tetapi engkau kalau begitu seorang munafik. Kalau mengatakan seperti itu dan masih mengaku muslim, maka kamu munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar ucapanmu
akan aku kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Auf ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf pun berangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan apa yang dia katakan. Orang itu pun berangkat. Jadi mereka berdua berlomba untuk sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mau menyampaikan, mau melaporkan ucapannya, sahabat Auf bin Malik. Yang satu lagi yang mengucapkan ini, dia mau membela diri. Fawajadal Qur'an qad sabaqahu. Namun ternyata Al-Quran telah mendahuluinya. Malaikat Jibril duluan datang menurunkan ayat ini dari Allah Azza wa Jalla. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa raqiba naqatahu. Maka orang itu pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau ketika itu sudah berangkat, sudah siap berangkat dan sudah menaiki ontanya. Faqala ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditsar raqbi naqta'u bihi 'anat tariq. Wahai Rasulullah, kami hanyalah bersenda gurau dan berbincang-bincang seperti perbincangan para musafir untuk menghilangkan kejenuhan dalam perjalanan. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, ka'anni anzuru ilaihi muta'allikan binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal hijarata tankubu rijlaihi. Aku seakan-akan sedang melihatnya bergantung di tali kekang onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kakinya tersandung-sandung batu. Jadi dia sudah enggak peduli lagi, kakinya tersandung-sandung batu. Wa huwa yaqul, seraya dia mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, yaitu beliau membaca ayat ini, At-Taubah 65-66. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian jadikan bahan candaan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu cari-cari alasan, walaupun kamu main-main, kamu sudah kafir setelah sebelumnya beriman. Kata Ibnu Umar, wa may yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara kepadanya tidak menoleh kepadanya dan tidak menambah ucapan apapun. Beliau hanya membaca ayat ini. Dan itu menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah terhadap perbuatannya tersebut. Inilah jemaah sekalian dua ayat surat At-Taubah 65-66 dan kisah yang melatar belakangi turunnya dua ayat tersebut. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ayat dan kisah yang melatar belakanginya. Pelajaran terpenting adalah pengkafiran terhadap orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah atau nama Allah itu sendiri ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apapun yang merupakan bagian dari ajaran agama. Allah langsung yang mengkafirkannya. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Dan sekali lagi ulama Islam seluruhnya sepakat atas pengkafiran orang yang melakukannya, tidak ada perbedaan pendapat. Kebanyakan kalau berbicara tentang pembatal keislaman, kebanyakan ulama sepakat. Hanya sedikit yang ulama beda pendapat. Sebagai contoh, meninggalkan sholat. Maka ulama beda pendapat, itu kufur besar atau kufur kecil. Kalau seseorang meninggalkan sholat, misalkan hanya karena dia malas.
Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena menentang kewajiban sholat, maka ulama sepakat dia kafir. Namun kalau dia tidak menentang kewajiban sholat, tidak membencinya, dia hanya malas, maka ulama beda pendapat. Pendapat yang lebih kuat juga kafir, karena Nabi SAW mengatakan, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Cuma ini contoh, ulama masih beda pendapat. Tapi kebanyakan tentang pembatal keislaman ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Di antaranya yang kita bahas hari ini. Orang yang mengolok-olok, yang menjadikan Al-Quran atau nama Allah atau hadis Nabi SAW sebagai bahan candaan, bahan tertawaan, walaupun dia hanya bergurau, tidak serius. Kalau dia serius tentu lebih parah. Dan dalam bentuk apapun, ada orang memperolok-olok dengan lisan, dia menghina dengan tegas, atau dia menjadikannya bahan candaan. Mungkin juga dengan isyarat, hanya dengan isyarat tubuh yang dia maksudkan untuk memperolok-olok. Mungkin juga dengan sebuah gambar karikatur misalkan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, membuat karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sama, termasuk penghinaan. Jadi dalam segala bentuknya, kalau pelakunya muslim, maka Islamnya batal. Dan wajib bagi pemerintah memberi hukuman mati kepadanya, disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau pelakunya kafir, juga dihukum mati. Kalau pelakunya di negeri lain, kaum muslimin harus memerangi orang itu. Kalau negaranya membela, kaum muslimin memerangi negaranya. Ini ketentuan dalam Islam. Dan inilah diantara kemuliaan umat Islam. Namun sekali lagi, melakukan tindakan-tindakan fisik itu adalah hak pemerintah. Kalau pemerintah mengeluarkan keputusan, kita disuruh berjihad, barulah kita berjihad. Tugas kita adalah menyampaikan, membantah, mengingatkan, dan menasihati kaum muslimin agar tidak terjerumus dalam dosa tersebut. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa orang yang tadinya sudah beriman bisa menjadi kafir. Jelas ayatnya, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa pengkafiran itu ada yang mesti kita lakukan dan ada yang nggak boleh kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir, bukan orang-orang muslim. Bahkan ulama juga sepakat, barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia menjadi kafir seperti mereka. Ini juga termasuk kekafiran yang disepakati ulama. Tidak mengkafirkan orang kafir. Jadi kalau ada seorang muslim mengatakan umat Nasrani itu enggak kafir, maka dia telah menjadi kafir seperti mereka. Kenapa? Karena itu berarti dia mendustakan Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama yang mengkafirkan Nasrani. Dan juga dia mendustakan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah mengharuskan seorang muslim menyalahkan peribadahan kepada selain Allah. Kalau dia mengatakan Nasrani tidak kafir, tidak salah, semua agama sama, berarti dia mengingkari la ilaha illallah. Karena Nasrani mengajarkan peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini juga kekafiran yang disepakati ulama, tidak mengkafirkan orang kafir. Adapun pengkafiran yang terlarang adalah mengkafirkan sesama muslim. Ini yang terlarang. Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau saudaranya itu tidak kafir, maka ucapan itu kembali kepada yang mengucapkannya. Walaupun kembali di sini tidak menjadikan dia murtad, namun kufur kecil, kufur asgar. Oleh karena itu di sini ada dua kelompok yang menyimpang dalam pengkafiran. Yang pertama kelompok liberal, tidak mau mengkafirkan orang kafir. Oleh karena itu liberal bukan bagian dari umat Islam. Kelompok liberal bukan bagian dari umat Islam. Kalau mereka mengaku muslim, maka mereka itulah orang-orang munafik di zaman modern. Juga diistilahkan para ulama dengan az-zanadiqah, orang-orang zindiq. Dia mengaku muslim, tapi dia membenarkan semua agama. Namun karena mereka menguasai sebagian media, maka mereka pun berhasil menipu masyarakat bahwa kalau mengkafirkan selain Islam itu intoleran. Padahal itu inti daripada ajaran Islam, disepakati ulama, barang siapa tidak melakukannya, dia bukan muslim lagi. Golongan yang kedua, golongan khawarij. Golongan yang berlebih-lebihan dalam agama, yang mengkafirkan sesama muslim. Contoh khawarij di zaman modern, yang mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Yang mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Karena tidak berhukum dengan syariat. Tidak berhukum dengan syariat, menurut ahlus sunnah, pada asalnya adalah kufur kecil. Dosa besar iya, tapi tidak sampai mengkafirkan pelakunya dan tidak mengeluarkannya dari Islam. Kecuali kalau dia meyakini hukum manusia setara dengan hukum Allah, atau bahkan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, atau dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, barulah dia menjadi kufur besar. Jadi ini dua sisi ekstrim yang harus kita waspadai. Dan kalau sudah pengkafiran, maka akan menyusul penghalalan darah. Setelah penghalalan darah, maka terjadilah aksi-aksi terorisme ataupun usaha-usaha untuk melengsarkan pemerintah yang sah. Karena mereka menganggap pemerintahnya sudah kafir. Ini dua titik ekstrim yang harus kita waspadai dalam pengkafiran. Yang satu nggak mau mengkafirkan, bahkan nggak mau menyalahkan. Yang salah bagi mereka cuma satu sebenarnya, ajaran Islam yang asli. Itulah golongan liberal. Jadi mereka sebenarnya nggak bisa konsisten dengan akidah mereka, membenarkan semua agama. Faktanya mereka menyalahkan agama Islam yang asli. Tapi untuk menipu manusia, mereka mengatakan itu Islam Arab, bukan Islam Nusantara. Itu adalah ajaran ekstrim, radikal. Padahal itu Islam yang asli. Jadi mereka nggak akan mungkin bisa konsisten dengan pemikiran mereka bahwa tidak boleh saling menyalahkan. Jemaah sekalian, kita hidup ini mesti saling menyalahkan. Cuma benar atau tidak yang kita salahkan? Apakah pantas disalahkan atau tidak? Itu yang menjadi masalah. Ketika seorang mengatakan, kamu jangan suka menyalahkan, maka saat itu dia sedang menyalahkan. Iya kan? Jadi nggak mungkin kita lepas dari menyalahkan orang lain. Tapi pertanyaannya, yang kita salahkan itu pantas disalahkan atau tidak? Maka Islam mengajarkan kepada kita keberanian. Kalau salah, katakan salah. Benar, katakan benar. Walaupun mayoritas manusia tidak menyukai, walaupun ada orang-orang yang tersinggung karena ajarannya disalahkan, ya siapa suruh kamu salah?
Siapa suruh kamu tidak mengikuti syariat yang Allah turunkan? Islam mengajarkan kepada kita keberanian di jalan Allah, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, walaupun mayoritas manusia tidak menyukai. Makanya Allah mengabarkan kepada kita di antara sifat orang-orang yang Allah cintai di surat Al-Maidah ayat 54, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Termasuk pelajaran penting yang terkandung dalam bab ini, dalam ayat yang kita bahas dan kisah yang melatar belakanginya adalah barang siapa meridhoi kekafiran, dia kafir. Ini juga disepakati ulama. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, barang siapa berniat murtad, maka dia murtad. Barang siapa berniat murtad, maka dia murtad. Kenapa jemaah sekalian? Orang baru berniat murtad sudah murtad. Termasuk orang yang mengatakan, kalau ajaran seperti Islam seperti itu, saya murtad saja. Na'udzubillah. Orang yang berniat murtad, dia sudah murtad. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia berniat murtad, berarti dia meridhoi kemurtadan. Meridhoi kemurtadan adalah kemurtadan. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Meridhoi kesyirikan adalah kekafiran. Di antara dalilnya surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Oleh karena itu, semua bentuk kekafiran apapun, kita nggak boleh ikut hadir serta dalam majelis tersebut. Di majelis orang yang sedang memperolok-olok agama Allah. Jadi, kalau ada orang nonton stand up komedi yang menghina satu ajaran syariat, maka semua yang menonton ikut kafir. Bukan hanya yang menghina itu. Dalilnya surat An-Nisa ayat 140, juga ayat yang kita bahas. Lihat jemaah sekalian, yang kita bahas surat At-Taubah 65-66. Orang yang menghina Nabi Muhammad SAW hanya satu orang, tapi Allah mengkafirkan mereka semuanya. Kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Allah menggunakan domir untuk banyak orang. Kafartum, kalian semuanya sudah kafir. Bukan kafarta, kamu sendirian kafir. Jadi semua yang hadir mendengarkan ocehannya itu semua dikafirkan, kecuali orang yang hadir tanpa dia sengaja, kemudian dia mengingkari, dia menyalahkan. Makanya sahabat Auf bin Malik tidak termasuk yang dikafirkan. Semua yang hadir dan menyetujuinya, maka mereka semua dikafirkan. Jadi ini pelajaran penting. Menghadiri majelis kufur adalah kekafiran. Kecuali kita datang ke situ untuk sekedar menasihati orang yang melakukannya. Dan larangan ini berlaku untuk semua orang yang berbuat dosa. Enggak boleh kita bersama mereka. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di depan sebuah meja yang diedarkan khamar padanya. Jadi kalau kita diundang
kondangan misalkan, ternyata di depan masjid mereka menghidangkan khamar, kita nggak boleh hadiri majelis seperti itu. Karena ada maksiat, bahkan maksiat apapun. Dulu para sahabat kalau datang di resepsi pernikahan, kemudian ada maksiat di situ, ada patung misalkan, ada musik-musik, apalagi ada kekufuran, maka para sahabat kembali pulang. Mereka tidak meneruskan untuk mengikuti resepsi tersebut. Mereka pulang. Jadi ini berlaku untuk semua dosa. Kita nggak boleh dekat-dekat dengan orang yang sedang berbuat dosa, kecuali untuk satu maksud, yaitu memberi nasihat kepadanya. Setelah itu kita pergi. Jadi ini sangat berbahaya. Menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Oleh karena itu, orang yang baru berniat untuk murtad, dia sudah murtad sebenarnya. Karena kalau begitu, dia telah meridhoi kekufuran tersebut. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari sini jemaah sekalian adalah tidak ada alasan apapun untuk melakukan dosa kekafiran kecuali satu. Kecuali satu. Apa itu? Tidak ada alasan untuk melakukan dosa kekafiran kecuali satu saja. Ada yang tahu? Kecuali satu, dengan alasan itu, walaupun dia melakukan dosa kekafiran, dia enggak kafir. Dipaksa. Ahsanta, barakallahu fiik. Hanya itu saja. Alasan main-main enggak diterima. Termasuk alasan seni peran. Mereka bikin film misalkan, lalu dia memerankan Abu Jahal, menghina Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Maka dia kafir. Kenapa? Karena itu bukan alasan yang dibenarkan syariat untuk melakukan kekafiran. Itu bukan alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk melakukan kekafiran. Hanya satu alasan, orang itu tidak dikafirkan saat dia melakukan kekafiran, ketika dia dipaksa. Itu pun ada syarat lagi. Dia dipaksa dengan ancaman bahaya besar. Kalau cuma ancamannya dipecat dari pekerjaan, itu bukan bahaya besar. Dia bisa cari pekerjaan lain. Bahaya besar itu misalkan dia diancam dihilangkan anggota tubuhnya, atau dibunuh, atau keluarganya dibunuh. Kalau cuma ancaman ringan, cuma dipecat dari pekerjaan, itu tidak membolehkan dia melakukan kekafiran. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hatinya menolak. Kalau hatinya setuju, maka dia kafir. Karena hati nggak mungkin dipaksa. Sebagaimana firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, maka dia tidak kafir dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi ini dua syarat, dia tidak kafir. Dia betul-betul dipaksa di bawah ancaman berat, bahaya besar, dan hatinya menolak. Bagaimana dengan menghina orang saleh? Apakah hukumnya juga sampai ke kafiran? Maka ada perincian. Kalau orang saleh adalah para nabi dan rasul atau para malaikat, makhluk yang saleh, maka sepakat ulama orang yang menghinanya kafir. Walaupun bukan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada seorang muslim menghina Yesus, dia tahu Yesus yang dimaksud Nabi Isa alaihissalam, maka dia kafir. Maka dia kafir. Kalau dia menghina Nabi Isa alaihissalam, dia bukan lagi seorang muslim. Kenapa? Karena beriman kepada malaikat dan para rasul itu bagian dari rukun iman. Dan iman adalah pengagungan dan cinta. Kalau dia menghina salah seorang nabi, berarti dia menghancurkan keimanannya sampai ke pokoknya, dasarnya. Kemudian para sahabat membenci dan menghina para sahabat
ini juga termasuk kekafiran. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah tentang makna firman Allah dalam surat Al-Fath, liyaghidha bihimul kuffar. Para sahabat itu adalah orang-orang yang membuat orang kafir marah. Artinya, orang yang marah kepada para sahabat berarti dia kafir. Kalau dia sekedar marah saja sudah kafir, apalagi dia menghina, mengolok-olok para sahabat. Kemudian, kalau yang dia hina selain sahabat, para ulama dan orang-orang saleh, mulai dari generasi tabi'in sampai generasi kita sekarang. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya terbagi menjadi dua. Kalau yang dia hina adalah amalan mereka atau ilmu agama Islam yang mereka ajarkan, maka dia kafir. Karena hakikatnya yang dia hina adalah agama Islam. Tapi kalau yang dia hina hanyalah pribadi orang soleh tersebut, maka dosa besar. Maka dosa besar. Karena Allah memberi ancaman keras. Dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Jadi membenci, menghina, mengolok-olok orang soleh hanya karena pribadinya atau perilakunya, maka ini adalah dosa besar. Tapi kalau mereka dihina karena ajaran agama yang mereka amalkan atau ilmu agama yang mereka sebarkan, maka itu adalah kekufuran. Sebab sama saja dengan menghina agama. Jemaah sekalian, mungkin ini saja beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.